Dulu pasti itu yang besar. Ya, anu. Eh, oke, kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari Kabupaten Hibrida namanya, baru ya. Selamat datang Bapak Pian. Oke, selamat malam semua kita dan ya. Oke, dari kota hibrida hijau bersih dan indah menuju Iya, ke kota Daeng ya. Kenapa dikatakan kota Daeng? Karena di sini itu adalah mayoritas suku Makassar. betul Jadi sekali. rata-rata orang tinggal di sini itu adalah Daeng, panggil Pak dengannya Daeng ya. Oke. Oke. Oh ya, Nah, untuk oke, silakan merokok yang selama membuat Anda merasa nyaman ya. Oke. Oke. Saya ada Nah, pertanyaan nih, sama ini Bang. Ada pertanyaanku ini. oke silakan. Eh, awal mula tak ingin injak kota Dani itu karena kenapa ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jika saya ingin bercerita tentang kenapa saya berada di sini, saya menempuh perjalanan itu sangat panjang. Panjang betul. Iya, saya di Kota Daeng itu awalnya Coba-coba. saya jalan-jalan Kira ya, coba-coba. jalan-jalan. Tahun berapa itu tuh? Di tahun 2015 Hmm. saya menginjakkan kaki di kota ini. Dulu saya sangat takut di keramaian karena saya berpikir di sana saya tidak punya keluarga, Oh, kemudian saya tidak punya teman ya. dan saya kurang mengetahui situasi dan masih minim tentang eh, pengalaman-pengalaman yang ada di kota ini. Minta maaf dulu, Bray. Saya panggil Bray ini supaya lebih santai kan. Oh iya nggak apa-apa. Hmm. Eh, masa tidak ada biar satupun teman tak di Makassar? Sejauh ini dulu sih banyak sih teman-teman, bahkan letting saya waktu itu waktu sekolah itu rata-rata mereka melanjutkan pendidikannya di Makassar. Namun setelah mereka melanjutkan pendidikan, kita hanya sebatas teman masa putih abu-abu saja. Oh SMP. iya. Artinya kita sudah jarang komunikasi ini. Makanya saya berpikir dari situ, dari perjalanan dari SD ini, semisal kita berada dalam satu kelas 30 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti kita akan terseleksi sendiri. Nah, ketika kita masuk di SMP, kita akan mendapatkan teman baru lagi. Nah, teman-teman kita yang tadinya nih di SD, Sudah terlupakan. kita ini pisah. Ada yang ke MTS, SMP, ada yang tidak lanjut, kan begitu ya. Yang pergi di daerah. Akhirnya teman lama satu persatu hilang, jadi diganti teman baru. Begitu pula pada saat SMA. Nah, setelah masuk SMA itu mereka ini pisah. Ada yang lanjut kuliahnya di UNJ, UNY, bahkan ada sampai ke luar negeri. Oh, Ah, masih. Berarti nah, swasta, iya. ke luar Nah, negeri. bahkan sampai saat ini hanya satu dua orang saja sih yang masih saya temani, cuman mereka lebih kebanyakan tetap di daerah. Oh iya iya iya, oke. Nah, awal tujuannya saya ke sini tuh eh, ingin ingin sekali juga seperti mereka melanjutkan studi ikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang saya pilih waktu itu. Saya pengen sekali masuk di Universitas Negeri Makassar karena saya melihat salah satu universitas di Indonesia Timur itu yang mempunyai jurusan olahraga. Nah, di tahun 2015 itu saya coba mengikuti seleksi bersama. Setelah saya melakukan proses prosedurnya sampai ke tahap seleksi, namun hasilnya belum memuaskan.
akhirnya saya coba lagi di tahun berikutnya, di tahun 2016. Oh iya. Jadi saya nggak pernah, saya selalu berusaha, berpikir bahwa kegagalan hari ini bukan berarti saya harus berhenti di situ. Saya harus berani coba terus. Bijak sekali. Artinya Anda berbicara. ketika saya jatuh 7 kali, saya harus bangkit ke 8 seperti kali. 8 kali begitu. Nah, Pas Anda cedera di jadi tahun 2016 itu alhamdulillah saya pilih jurusan olahraga. Alhamdulillah saya lulus. Nah, sekolah saya sekolah. Disitulah saya mulai membangun koneksi. membangun koneksi, membangun jaringan, mencari teman-teman nih. Yang pertama aku cari teman-teman daerah, sedaerah dulu. Nah, ternyata di Makassar itu ada organisasi daerah. Saya ke sana. Nah, dipanggil nih sama teman. Gabung situ, tinggal di sana kurang lebih 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita ini sudah punya saudara gitu. Di samping itu pula di kampus, nah kita kan terdiri dari 3 kelas, masing-masing kelas nih 30 mahasiswa. Namun 30 siswa ini kita ini nggak akrab. Awalnya kita ini apa namanya, kayak Solkar semua. iya, berjalan sendiri, bahkan ada kelompok. Setelah masuk di semester 2 kita mulai Membangun chemistry, membangun pertemanan, komunikasi. Kalau saya itu bebas, saya mau berteman sama siapa ini, yang penting kita ini bisa mengontrol diri, tidak terbawa oleh lingkungan juga. Betul. Jadi kadang teman-teman saya nawarin rokok, minuman dan sebagainya, ya silakan, selama kalian suka silakan jalan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi setelah dari situ ada nggak teman yang sampai sekarang ini masih berteman dari tahun 2016 sampai sekarang? Di tahun 2016 kan awal saya masuk kuliah. Nah, selesai itu di tahun 2020 ya. 20 tadi. Nah, betul nih. Ternyata di antara tadi 30 orang ini dalam satu kelas, tentunya kita ini tidak beriringan terus. Semua beriringan sampai sekarang. Ya. Nah, di situ saya mempercayai bahwa saat kita berjalan beriringan bersamaan ini, nanti kita akan ada kalanya nanti kita akan berjalan sendirian. Karena ada yang terseleksi alam ini. Maksudnya ada yang menikah, ada yang lanjut dan sebagainya. Dan itu pun dari 30 orang ini hanya ada segelintir orang saja yang masih bertahan, yang kita sering komunikasi, sering barengan, ngobrol, sering jalan sama, dan itu masih bertahan sampai saat ini. Dan di situ saya sadar bahwa selain kita punya saudara kandung di rumah, ternyata juga kita punya saudara di luar, meskipun tidak sedang. Gitu. Cutnya dulu ya. Sejauh ini mungkin bagusnya kita tanya balik deh. Iya, saya mau nanya nih, apa? Enggak, maksudnya terlalu banyak bicara. Muncul satu bahasa 1000 kata muncul. Saya sebenarnya saya ingin saya mau bertanya. Sebenarnya mau tanya ke suaranya terus kalau enggak mau potong, kalau enggak enak. Sebenarnya begini betul. Kan tuh apa rasa? Mau saya podcast. Kau yang sebagai saya sebagai Pak ini sumber. Makanya karena sumber itu berapa kata sih. Katedral detail sekali. Agak sudah berapa tidur baru segar ki bertanya patul. Tidak. Mau tidur itu. Ketika saya buka matanya dengan ketika saya buka matanya dengan apa? Mau saya kerja patul. Serius Kak? Saya perlahan buka matamu, buka alam bawah sadarmu dengan sehela kata-kataku yang keluar dari mulutku, dan saya dengan masuk lewat sampai mengantuk ada kata-kata. Suara kamu nih? Hah? Ini suaraku. Coba cek.
Bertanya ini. Nah, di usiamu sekarang kan 29 tahun. Nah, di 29 tahun ini kira-kira hal di usiamu 29 tahun ini kira-kira apa yang paling terkesan yang kamu jalani? Coba kamu ingat. Dari segi apa dulu ini? Coba ceritakan saja. Apa yang paling terkesan yang kamu jalani? Yang pertama itu terkesan itu dari segi apa kehidupan di kampus. Tahu kan kalau kita di Unisba itu bagaimana? Oh, saya tahu karena saya bukan tulis. Salah satu kampus pendekar katanya julukannya setiap orang. Dia bilang kampus pendekar, kampus pendekar. Dan memang ternyata betul. Kampus pendekar. Minta maaf saya tidak orang mabok lagi. Memang kita harus barengi ini sambil bicara dan ketawa supaya hormon endorfin itu Menyatu. menyenangkan. Gila hormon dan menyatu kan. Ada 4 hormon Pak tuh. Sudah penjelasan itu. Endomin, Iya. Endorfin, toksin, apa gitu. Emang pada Google lagi. Tidak, saya jam juga ini. Jam 2:22. Minta Oke. maaf, jadi dulu minta maaf ya. Saya berbicara ini bukan mabok, mengantuk. Coba gak aneh tuh, banyak sekali nanti tungkit man. Podcastnya yang panjang. Cuci masuk ini ke ceritanya Fatu lagi ini. Tadi kan cerita aku. Nanti diedit di situ, dipotong di situ. Iya, Pak. Bisa ya? Salah satu saya sebenarnya Oke, begini Pak. Iya. Hari ini kan Hari Kamis. maksudnya begini. Besok libur Kak. Begini. Begini Pak. Jika kita melihat sekarang perkembangan Kenapa ada politik lagi? Yang ke politik sambaran. Bahaya. Politik kita bercerita di pengalaman dari awal kita menginjakan tanah di Tanah Makassar. Itu kan pengalamanku saya itu Tanah Makassar toh. Kan biar nanti kita juga gitu awal tanam begini tuh. Saya ingin bercerita sedikit di usia Bapak sekarang kan 29 tahun ini. Apa alasan Bapak sampai sekarang ini belum berkeluarga? Bertanya sulit ditanyakan. Kayak gitu telur, yang mana dulu ayam dan telur. Pertanyaan Bapak itu kayak mau berkelahi kah? Oh iya, saya minta maaf Pak. Minta maaf. Pertanyaannya seperti ini. Simpel saja. Turunkan uang panai dulu sebelum orang kawin lari. Karena itu waspada sekali. Karena dengar dulu. Di daerah Sulawesi itu terkenal dengan dibilang uang panai. Minta maaf juga ya. Saya bukan mabuk nih, tapi saya Iya. Maaf Pak. Kalau kita berbicara tentang panai, memang sih Bugis itu lebih tinggi panainya. Namun kenapa Bapak nanya persoalan panai, seakan-akan dari raut wajahnya Bapak ini kelihatan Gusar. mundur. Ketika mendengar kata mempanai. Apakah Bapak pernah mengalami ataukah pernah? Saya sebenarnya tidak mau berbicara persoalan pribadi saya lebih dalam lagi. Kenapa Tapi Pak? kau sudah mengulik-ulik seperti itu, menggali informasi, jadi saya akan menceritakan semua dari awal sampai akhir. Iya. Awal mulanya saya merasa mempanai itu beban dari saya. Salah satunya itu saya tidak mau sebenarnya menjadikan beban kepada orang tua saya. Sedih sih tapi wajar. Orang tua saya sudah melahirkan saya, membesarkan saya sampai saya seperti ini. Masa saya harus minta seperti itu lagi? Itu kan mengajarkan seorang laki-laki kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Betul. Saya pertama kali ingin menikah di tahun 2022. Usia waktu itu masih 27 tahun. Ya. Itu hormon di dalam tubuh itu semakin meningkat, ingin menikah.
saya ketemu salah satu perempuan. Kebetulan perempuan itu saya temukan di media sosial Instagram. Saya komunikasi lewat Instagram. Nah, setelah itu saya minta nomor WA-nya supaya lebih intens lagi, karena Instagram itu kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tidak kan. Kalau mungkin WA itu, WhatsApp itu hampir dibilang setiap menit, setiap detik dibuka. Instan ini intens ketemu, 1 bulan komunikasi akrab nyaman. Pas dia ke Makassar, kebetulan dia orang Bone itu, pas dia ke Makassar itu saya ketemu dia, saya nyaman sekali, kayak tidur kayak dipukul nah tidur makin nah. Di tempat-tempat. Nah, setelah itu saya komunikasi kebetulan pada saat itu saya ungkapkan perasaan. Jangan tembak karena polisi bukan. Air. Saya ungkapkan Jadi perasaan. diterima waktu itu. Alhamdulillah diterima. Jadi berapa lama menjadi hubungan? Saya menjalin hubungan itu kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan. Itu kayaknya namanya dibilang cinta karena kita mau serius. Nah, di 4 bulan 5 bulan kan merupakan perjalanan bisa dibilang Singkat ya. cukup singkat sih, tapi lumayan ya perjalanannya. Nah, kenapa kenapa pada saat itu Anda tiba-tiba tidak bersama? Awal ceritanya itu saya ke merantau ke Papua. Saya sudah janjikan dia selama 2 tahun saya pulang selama 2 tahun saya di Papua. Setelah dari Papua saya akan lamar kamu. Tapi nasib tidak bisa juga dipaksakan perempuan menunggu terlalu lama. Pada saat itu di awal tahun, pas tahun pertama bulan 3 saya jadian itu bulan 3 juga. 2003 ya. Dia chat saya seperti ini, saya mau dilamar. Sama siapa? Saya bilang ada keluarga yang perkenalkan saya dengan laki-laki itu. Saya bilang sama dia, kan sudah kita janjian 2 tahun saya akan balik sama kita. Setelah itu lanjut cerita itu udah lama kemudian menikah. Di situ saya hancur. Semua perbuatan dosa yang selama ini saya sudah buang jauh-jauh Kembali lagi. Seperti contohnya, saya jujur nih, seperti contohnya pergi minum di bar, di tempat karaoke, habiskan uang tabungan saya. Itu nggak salah, tabungan saya sekitar 25 jutaan. Habis seketika untuk 1 minggu itu. 25 juta. Dan saya mulai sadar pada saat itu ketika orang tua ibu mengalami penyakit yang ya mau dibilang bukan agak sih, tapi memang keras. Karena ada benjolan di ginjal. Ada bukan benjolan, benjolan dekat ginjal, tapi ginjal melengket di benjolan itu, atau benjolan melengket di ginjal itu. Dan itu harus dioperasi, pengangkatan ginjal dengan benjolan itu. Di situ saya sadar, waduh, kalau saya begini terus apa saya mau kirimkan kepada orang tua? Kalau mungkin 1 juta 2 juta ya. Di situ saya sudah bilang nggak usah operasi dulu, coba buat herbal dari Turki. Saya belikan 4 juta, saya kirim 4 juta. Hasilku 4 juta saya kirim semua. Jadi sedih dengarnya. 4 juta. Ngantuk sedih kok. Ngantuk. Oh iya. Nah, jadi pada saat kamu ingin dengan sang kekasih waktu itu,
kapan kamu mulai tahu bahwa dia sudah menikah? Ada postingannya, Tapi dia kan kabari dulu. kabarin memang, tapi pas di sudah pelamaran itu komunikasi memang sudah tidak terlalu bagus, hilang memang, kadang-kadang balas, kadang tidak, bilang kan saya sudah bilang, langsung saya chat bilang, kalau memang itu pilihanmu silakan lanjutkan, karena saya tidak memaksakan semua haknya orang untuk menikah, karena itu adalah hakmu. Saya lepas. Ya selama itu saya cuma pikirkan orang tua saja, makanya saya agak-agak drop di sana, karena pasnya baru tahun satu tahun pertama itu saya mulai bilang, aduh saya kayaknya harus pulang ini, tapi orang tua juga butuh uang, makanya saya selalu tunda sampai 2 tahun, karena kalau saya pulang ini orang tua mau pakai apa untuk berobat. Memang orang tua PNS, tapi ditahu tuh uang PNS itu berapa digajinya. Kalau untuk beli obat tidak mungkin, tidak bisa. Untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Oke, kemudian lanjut tadi, ini persoalan kasih ini. Setelah kamu mengetahui dia sudah menikah, bagaimana kondisi pada saat itu? Saya sempat drop sih. Saya sempat pernah itu malam itu saya minta izin sama bos untuk turun ke kota dari tempat itu sekitar 70 kilo, ya sekitar 2 jam lah perjalanan. Pokoknya satu malam itu saya habiskan 10 juta. Saking drop itu, sampai saya bilang sewa, saya bermalam selama 2 malam ke situ. Sewa hotel bermalam, lalu turun pergi ke tempat karaoke. Dan itu udah main-main. Sampai sekarang apakah masih ingat? Kalau mau sejujurnya sih sampai sekarang saya belum bisa lupa. Karena maksudnya gini, apa sih yang membuatmu tertarik sama dia? Dia kan sudah menikah, sudah berkeluarga. Cobalah kamu berikan peluang untuk orang-orang lain, dan berusaha juga membangun dirimu lebih luas. Entahlah pada saat itu enggak kepikiran mau apa, kenapa sampai terlalu cinta sama dia. Yakin mak, dia bilang itu bilang cinta yang betul-betul cinta. Karena saya rela jauh-jauh dari tanah Bugis ke tanah Papua untuk mencari uang panai. Jadi nanti panai. Berarti ini tujuanmu untuk merantau ke Papua hanya untuk semata-mata untuk uang panai? Iya, uang panai. Dan saya juga janji dia tuh selama 2 tahun saya di sana, saya kembali ke warga. Itu betul-betul janji itu. Oke, jadi sekarang ini saudara apa sudah punya pasangan? Sudah punya pasangan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Wulandari. Alhamdulillah awalnya sih teh cuma main-main. Main-main bagaimana maksudnya? Aku bilang begitu. Awalnya cuma main-main sama dia, menghibur diri untuk mengisi kosongan ya. Iya, salah satunya. Tapi lambat laun ke sini timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta yang mendalam. Nah, jadi ini kan menurutmu kamu kan sudah berusaha ini membangun nih cintamu sama orang yang baru, berusaha juga melupakan kekasihmu yang lama. Oh, mau maaf ya. Sebelum Wulandari ada 2 orang di belakangnya dulu. Yang banyak itu paling. Tapi sekarang kan Wulandari. Ya. Kemarin 2 tahun yang lalu kan niatmu ini ke tanah Papua merantau mencari uang panai, bekerja di sana mencari uang panai untuk melamar si siapa? Dira oleh Putri. Siapa?
Dira Aulia Dia Putri. oleh Putri. Nah, kira-kira apakah niatmu hari ini sampai ke depannya masih sama untuk kekasihmu saat ini? Untuk Bekerja di tempat yang membuatmu nyaman hari ini. kalau untuk saat ini Memang punya niat untuk melamar. ada niat, tapi untuk saat ini belum lah. Mungkin tahun depan lagi yang niatnya lebih kuat lagi. Kalau dibandingkan yang tahun lalu, yang perempuan yang tinggalkan saya dengan yang sekarang itu memang beda jauh. Niatkan dulu tuh full 100%. Kalau andai kan dibilang akar pada bisa 1000%, Ya, mungkin 1000%. Tapi selama kau pacaran sama Wulandari ini sudah berapa lama? Saya selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan ini apakah kamu pernah bertemu dengan orang tuanya? Kalau pertemuan orang tua sering, bertemu dengan orang tua sering. Kebetulan kan dia juga Mendukung. eh, Tapi bagaimana dengan orang tuamu? Apakah dia setuju? kalau orang tua sampai sekarang belum ketemu sama dia, dan sampai sekarang juga Belum tahu. kalau saya punya pacar baru. Semisal nih, kita ambil dari segi positifnya. Kalau orang tuamu ini mendukung kamu untuk menikah sama Ulan tahun depan, Saya menikah begitu, harus ya. menikah. Kalau orang tua itu Maksudnya dia begini, dia mendukung kamu menikah dengan sesuai dengan wanita pilihanmu sendiri. kalau perempuan itu, kalau orang tua itu sebenarnya dia tuh enggak pernah menekan anaknya soal perjodohan ataupun soal perempuan pilihannya. Tergantung kita yang mana yang mau kita pilih. Tapi ada satu bahasanya tanteku yang dari Palopo ini, yang kemarin ini ditawarkan ke keluarga sendiri. Terus ini lebih serius nih. ya. Ditawarkan ke keluarga sendiri untuk Keluarga dari ibu ya? Keluarga dari ibu dari Palopo, kan kebetulan ibu dari Palopo. Dari Palopo. Keluarga sendiri pernah sih dipertemukan kemarin. Tapi sebelum saya kenal Ulan sih kayak gitu. Lebih duluan ya. Dipertemukan sama di perempuan di bawah. Dia seorang perawat. Dia seorang perawat pada saat itu. Saya pernah jalan berdua dengan dia, berkomunikasi, tapi pada saat itu mungkin masih terbawa suasananya mantan yang menikah itu, jadi agak-agak anggap keluarga, tidak ada lebih dari itu. Nah, kalau misalkan nikah kan sudah punya pilihan sendiri, dan orang tua juga punya pilihan sendiri. Bukan sih orang tua yang pilih itu. Enggak, misalkan dari enggak lah, kamu kan sudah punya pilihan sendiri ya. Nah, keluargamu punya pilihan sendiri. Nah, keinginan orang tuamu dan keluargamu ini supaya hubungan keluargamu semakin dekat, makanya dia ingin rangkul, mendekatkan keluarga yang jauh biar lebih dekat kembali. Iya sih, tapi ya pilihan tetap pilihan saya. Tetap optimis. Saya tetap konsisten dengan pilihan saya. Karena orang tua tidak pernah menuntut anaknya untuk kau harus menikah dengan pilihan saya, tidak. Tidak, orang tua tidak begitu. Dan kebetulan orang tua saya tidak begitu. Mungkin yang lain bisa jadi, tapi orang tua saya tidak. Karena pilihanmu itu kau yang menjalani. Kata-katanya bapak yang pada saya dengar pas saya cerita bertiga sama ibu toh, dia bilang, nah mau menikah, saya tidak paksakan kamu untuk memilih pilihanku, karena kau yang jalani. Jangan sampai saya pilihkan kamu baru kau kandas di tengah jalan, itu yang ditakutkan. Penyesalan dari saya sendiri sebagai orang tua. Tapi semisalnya kamu menikah dengan pilihanmu sendiri, baru kandas, kamu menyesal sendiri.
saya menikah sendiri. Tapi nauzubillah misalnya. Coba saya lihat garis tengahnya, Pak. Pantas hubungan tak selalu nyambung di sini. Ini jalur khusus ya. kan Berarti tol. tidak pernah dia bayar kita orang sih. iya. Dari bawah ke atas itu. Coba yang sebelahnya sama juga. Jadi garis percintaan hubungan selalu terputus kandas. Gitu. So, saya Bapak juga Ini sebelah kanan. Bapak juga seorang Sandro ya, Begini juga. bukan Sini. cuma terapis. Saya mau tahu nih Pak, kesibukan tas selama ini itu apa? Kesibukannya bagaimana? Kesibukannya Bapak Fatul ini apa sebenarnya? Saya kan baru-baru dari Papua ini. Habis dari Papua kesibukannya di sini tuh apa? Kesibukan saya kerja. Oh kerja. Kalau boleh tahu kerjanya di mana Pak? Saya kebetulan kerja di salah satu tempat atau salah satu klinik yang klinik apa ya? Oh ya, kliniknya dibilang Apa di sana? chiropraktek. Oh, apa itu? Chiropraktek adalah manipulasi tulang. Itu tujuannya apa sebenarnya? Apa tujuannya? Iya. Banyak tujuannya. Apa itu? Salah satu penanganan untuk saraf kejepit. Oh, berarti dia berkaitan dengan penanganan cedera Nah, betul. Terus katanya Pak? Ya. Terus, Itu kalau Anda nah, saya mau tahu posisi tadi sana itu sebagai apa? Oh. Posisi ini sebagai staff ahli, staf khusus. Atau staff- kemarin awal mulai itu saya ada pendamping sebagai owner, pendamping owner. Asisten ya, lebih tepatnya. Asistennya, betul. Asisten. Lambat laun 4 bulan terakhir itu saya jalan 4 bulan dan kebetulan saya ada permintaan dari kakak dan orang tua untuk CPNS. Dan saya meminta kepada owner, saya mau dulu di luar dari pendamping, saya mau kerja, tapi saya mungkin tidak bisa untuk mendampingi beliau. Lebih fokus ya. Karena saya mau fokus dulu pembelajaran ini, fokus dengan CPNS ini. Lambat laun kemudian bulan ini, Kalau boleh tahu sih, awalnya Bapak masuk ke situ tuh maksudnya coba ceritakan sih secara singkat awal di situ. Kenapa bisa sampai Bapak larinya ke situ? kemarin saya sebelum saya tahu dia bilang itu chiropraktek, itu bilang kretek. Saya selalu melakukan gerakan seperti itu. Iya, maksud saya begini Pak, siapa yang menarik Bapak ke dengar situ dulu. sehingga sampai ke situ? Bapak Maksudnya, kan dari Papua nih. awal mulanya Iya. Begini, saya dari Papua ini kebetulan kenal, dibilang saya sudah lama kenal sahabat, sih bilang sahabat di atas nama Vian. Terus Dia tuh orangnya itu ya menawarkan saya pekerjaan. ya. Mau nggak, katanya, kerja di tempatku. Nah, lambat laun, tempatmu kerjanya seperti apa? Ya. Dia bilang kretek. Oh, kretek. Nah, saya sudah berpikir, oh, kretek ya. Itu yang pelato-lato, kan, bilang iya. Berarti sama dengan yang selalu saya kerjakan kemarin sama beliau, yang selalu saya lato belakangan Tindiski. Karena dia juga kemarin kan pas kuliah juga Pak Grepki, ojol. Kodong. Kerja keras jadi orangnya. Orangnya tuh itu memang, tapi ya begitulah. Mati kiri ki. Kenapa bisa? Maksudnya mati kiri bagaimana itu? Kalau ada perempuan itu, nggak pilih perempuan daripada teman sendiri. Itu lagi sih negatif Berarti Anda pernah jadi korbannya. Saya pernah jadi korbannya. Saya dengar cerita ini. Saya pulang dari Papua nih. Dia bilang, Masa? Fatul, kau tunggu saya, kita berbareng di alun-alun Kota Baru. Oke, saya tunggu.
Saya datang jam 5 sore pada saat itu di tempat yang biasa kita bukber. Iya. Saya chat di mana mau kok, di mana mau, di mana mau, masih di rumah ini. Astagfirullahaladzim, saya sudah di sini. Terus bilang, waduh mana ini orang, lama sudah berjam-jam, jam 10 malam baru dia muncul. Ya ampun, tega banget ya orangnya. Tega banget. Luar biasa teganya. Ini janjian bukber tapi sudah tarik baru ketemu ya. Sudah tadi baru ketemu. Untung dia tidak bilang ayo taruh bareng. Itu hal yang tidak paling tidak suka dari dia. Kalau dia ketemu dengan perempuan pujaannya, dia lupa semua. Serasa dia milik dunia ini milik berdua. Kita ngontrak saja. Saya tanya, kau dari mana? Ada urusanku sedikit, ada urusan. Yang ketahuannya pas ketemu dengan pujaan hati pada saat itu, kenapa tidak ada Ki pas chat yang kemarin ada di sini? Saya sudah mulai emosi pada saat itu. Langsung saya bilang minta maaf ya, cukimah. Saya bahasa kasar sedikit. Wih, logatnya masih ahli ya. Iya. Logat Papua deh. Pada saat itu logat lokatnya logat Papua. Saya bilang cukimah yang bambuk. Butuh gede. Cukimah saya tunggu di sana kayak orang bodoh saja di dalam bukber solo bukber kiri. Dia alun sendiri ke bukber. Kiri bukber. Buka bareng sama orang lain. Kalau boleh tahu, selain kau punya sahabat dia, siapa lagi? Apakah kau punya saudara lain yang kau anggap punya sahabat lain yang kau anggap seperti saudara? Ada. Pas saya di sini sekarang ini saya ada dari kenalan juga sih, dari itu saudara Pian Cukima itu. Bambuk. Itu. Kebetulan saya dari dia saya sudah mulai akrab, dia bilang Ali. Saya selalu bermalam di rumahnya. Iya. Begitu saja bermalam di rumah, akrab bermalam. Akrab sampai sana, akrab baik sih orangnya. Tapi kalau tidur jangan kau ganggu, susah dibangunkan. Begitu sih, itu pengalaman saya selama saya. Tapi memang kalau di Makassar itu kayaknya bukan pada masa kuliah, sebelum saya kuliah sudah menginjakkan tanah di tanah Makassar. Karena pada saat itu kan saya SMK 2, saya praktek di Makassar. Di mana? Di bengkel? Di bengkel. Ternyata ini selain Bapak dari jurusan bahasa punya skill ya. Ya, kenapa tidak kita kembangkan skill Pak? Itu dia. Kenapa kita lari ke kesehatan? Tapi tadi kesehatan enggak ada. Justru saya prinsip hidupku itu bro, tanya ini, kalau saya sudah jago di ahli itu, kenapa harus saya kembali di situ? Berarti Anda ini orang yang nggak puas ya? Nggak puas. Nggak puas dalam satu bidang. Menurut saya begini, kenapa kita? Saya pintar juga tukang kayu loh. Kalau baru tahu. Saya nggak tanya kamu. Info. Ya. Sekedar Saya cuma info. begini. Kalau kamu maksudnya anggaplah kamu ini pintar dalam perbengkelan, kenapa kamu nggak fokus di sini supaya kau bisa jadi ahlinya di situ? Ahli itu sudah banyak bro. Itu perbengkelan itu terlalu, perbengkelan itu dalam bahasa afiksasi tidak ada sebenarnya perbengkelan. Saya Mekanik ya. Mekanik. Saya ingat temanku yang terapi juga di sana. Lalu dibilang pengkeroposan dengan perlengketan. Setiap penyakit yang ditangani dibilang perlengketan, kalau bukan pengapuran. Perlengketan. Ada perlengketan di bagian bahu, ada perlengketan di bagian apa lagi namanya, telinga. Itu semua ada perlengketan. Makanya saya sebagai alumni bahasa, saya mengajarkan dia, tapi dia tidak tahu memang minim bahasanya. Bagaimana sih misalkan kita memberikan saran nih kepada orang yang memang keras kepala,
memang dari segi ilmu, segi praktek dia ini memang sudah menguasai, namun dalam penguasaan konsep teori Kurang, dia belum, ya masih kurang. Kalau teori mungkin Tapi ini misalnya ketika kita memberikan dia masukan, memberikan solusi dan bagaimana, namun orang ini sangat keras kepala, apa nih, menolak ya, seakan menolak, dan itu dia menganggap bahwa dirinya ini hebat. hebat. Jadi sebenarnya itu persoalan begitu, persoalan pribadi. Kalau dia sugestikan dirinya itu agak rendah dibandingkan orang, itu pasti akan mendengarkan. Tapi mungkin dia sugestikan dirinya itu saya lebih jago daripada dia, jadi susah memang. Itu persoalan pribadi lagi dari dirinya sendiri sih, karena biasa keras apapun itu ditanya tidak bisa, karena dia merasa dirinya dia paling hebat dibandingkan yang lain gitu. Oke, itu salah satu cerita saya. Mungkin malam ini Kita akan beralih ke cerita sekitar kita, jam 2 sudah mau jam 3. Ngantuk orang. Kita Batu untuk tidur biar ngantuk juga. 15 menit untuk mendengarkan ceritanya beliau. Iya. Coba tanya-tanya, karena saya ingin mau tahu Kak, dari bagaimana Anda bisa mengenal ini. Coba. Oke, selamat malam Malik. Malam. Sedikit kisah ceritamu dulu, saya mau dengar. Bisa mengenai apa ini Mas? Ini kebetulan kan saya mau dengar kenapa sih Mas Alif ini mau ambil jurusan olahraga di UNM. Silakan. Dia kenapa kita pilih olahraga? Saya itu memilih olahraga karena dari kecil saya memang hobi atau suka dengan aktivitas olahraga, terutama di sepak bola. Oh, memang dari basic ya? Ya. Oh gitu ya. Ngapa nggak jadi atlet sekalian kalau begitu? Jadi atlet, saya sudah waktu SMP saya sudah coba menjadi atlet, tapi mungkin saya kurang di jalan situ, jadi saya lebih memilih mendalami teorinya. Teorinya saja. Ya. Oke, kita beralih ke asmara. Baik. Selama kita bersama ini hampir dibilang 5 tahun. Wah, luar biasa namanya ya. Saya tidak pernah lihat Anda menggandeng atau menelpon salah satu lawan jenis. Gimana itu? Saya curiga apa ada yang sesuatu kah atau bagaimana? Oke, gas. Kalau mengenai asmara, saya terakhir itu pacaran waktu SMA. SMA. Kelas 3. Lama sekali ya. Ya. Oh. Kuliah tahun berapa? Saya kuliah tahun 2016. Sekarang 2024. 8 tahun yang lalu. 8 tahun. 8 tahun. Mendalam sekali nih kisah cinta di SMA ini. 8 tahun ini sampai sekarang. Apa faktor Anda? Iya, pertanyaan. Misalnya apa faktor Anda sampai sekarang belum ada yang mengisi hati Anda? Mengisi hati air kan? Hey. Mungkin belum ada yang serak. Belum ada yang serak. Ya. Tapi selama 8 tahun itu tidak ada perempuan yang didekati. Pastinya ada. Karena kalau saya tidak mendekati perempuan itu namanya tidak normal. Iya, maksudnya ada nggak yang wow, berpikir ini, ada nggak perempuan yang pernah mengatakan sebenarnya hubungan itu seperti apa? Beberapa sih ada. Beberapa. Jadi jawabannya ya, kalau seperti itu bagaimana? Jalanin dulu. Singkat amat ya PHP Anda. Biasa PHP Anda. Saya tuh lebih suka yang hubungan, maksudnya begini.
kita tahu sama tahu antar kita berdua saya itu Ah, tanpa perlu ada embel-embel kayak anak SD SMP bilang oh ada status ya begitu. Jadi maksudnya kita tahu bilang kita ini berdua sudah ada koneksi saling menjaga. Tidak perlu orang lain tahu bilang Iya. kita begini. Bukan maksudnya mau Diubah ya. disembunyikan atau bagaimana Hmm. toh, tapi lebih bagaimana Dik? Lebih terasa itu kalau bandingkan masa-masa pacaran waktu SMP SMA bilang harus ada tanggal jadian, dirayakan setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap jam. Bapuki, Betul. buang uang. Buang tenaga. Jadi selama 8 tahun ini ada beberapa orang di PHP ya. Enggak, bukan PHP. Belum berhasil. Belum. Belum terkoneksi. Oh, belum ada yang koneksinya masuk. Ya. Oh, berarti istilahnya komunikasi tetap ada, Ya. tapi koneksi belum tercapai. Betul betul sekali itu. Oke. Tapi dulu pastikan ada harapan tentang perempuan. Otomatis pastilah, masa sih nggak ada yang artinya setidaknya satu sinyal lah yang masuk. Ada Mas. Ada ya. Waktu awal-awal kuliah nih. Awal kuliah. Ini dalam lingkup kampus atau di luar dari lingkup kampus? Di luar lingkup kampus. Di luar dari lingkup kampus ya. Dia seorang mahasiswa juga kan? Mahasiswa juga seangkatan sama saya. Dia lebih tepatnya diambil kontraksi ibu hamil. Konsentrasinya di bidang apa dia kemarin kuliahnya? Di bidang saintek, Oh, Sintek. sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Di jurusan mana? Di kampus mana? Jangan Mas, nanti tahu. Cukup Anda tahu. Oh, Sintek. Di salah satu kampus Negeri. Muslim Oh, Negeri. Muslim, negeri. di Samata. Ini tebak. Mungkin sains dan teknologi. Berarti ada jurusan di fakultas ya, Ya fakultas. Sintek. Awal mulanya kenapa sampai istilahnya koneksi cuma satu, nggak tambah 4, 5, 6, 7? Pasti kan ada persoalan di balik situ. Apakah jaringannya terputus atau bagaimana jadi? Entahlah, atau apa istilahnya towernya yang tumbang kah atau bagaimana? Sebenarnya itu kalau bicara tentang hubungan antara dua manusia itu satu kuncinya itu komunikasi. Perlu. Tah? Perlu itu. Dan pada saat itu karena masih awal-awal menjadi mahasiswa, apalagi saya diamanahkan menjadi ketua tingkat di kelas saya. Mungkin saya kurang berkabar atau kurang komunikasi sama beliau. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan komunikasi secara intens. Setelah itu mulai berkurang dan situlah mulai awalnya hilang koneksinya. Tapi sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang ada nggak komunikasi lagi? Sampai sekarang masih berteman, tapi komunikasi sudah tidak. Tapi kabarnya pernah dengar nggak bilang apakah dia sudah menikah atau belum? Ayo menanya Mas satu. Tidak bisa diganggu Mas. Sakit banget. Ternyata yang pernah main selama ini Orang sekitar semua ya. ternyata pernah main sakit. Iya, saya mau tanya sedikit tentang Anda ya. Ya. Sedikit aja, Bos ya. Selama ini saya lihat juga beliau ini selama 2 bulan ini. 2 bulan ya? 2 bulan. 8, 9, 10. Ini sudah 11. Iya, kurang lebih bulan ya. Kurang lebih 2 bulan ini saya tidak pernah lihat Anda menggandeng atau komunikasi intens, menelpon intens. Kemana pasangan Anda? Aku jawab jujur atau jawab gimana ini? Jawab jujur dong. Ya jujur Mas. Kita kan jawab jujur-jujuran. Ya. Begini, nanti saya akan jelaskan secara terperinci. Sudah ada kaki, mesin suara. Jadi begini,
saya Tapi punya sabar. oke. Anda juga mulai merokok. Sebenarnya bukan karena melihat kalian melakukan yang seperti ini saya tertarik, cuman apa ya, saya merasa mungkin karena percakapan kita lebih seru nih, saya coba ya. Tidur kurang ini. Jadi begini, Singkat aja, Mas. mungkin saya tidak perlu menjelaskan. Ya, secara singkat saja, Mas. Begini, Kenapa sampai saya hilang? punya kekasih pada saat itu. Kapan ini? Saya sudah mengenal dia di tahun 2018. Bush, cukup lama ya. Banget ya. 18. Kalau cicilan mobil itu sudah lunas. Baik. 18 ya, 18 kita kan ini berbeda kampus. Oh, beda kampus. Dia di Satu kampus. di pojok selatan di Baik, pojok selatan di mana selatan, Mas? maksudnya begini, satu di Makassar, satunya di Parepare gitu. Oh. Bagus kalau begitu. Jadi bilang pojok-pojok. Jadi Umpar. ya, jadi setelah itu di tahun 2021 kita kan hanya menjalin sebuah komunikasi lewat media sosial. Nah, di tahun 2021 kita ketemu dan pada saat itu kita sudah selesai semua. Jadi kita membangun komunikasi lebih intens. Itu belum pacaran loh, masih kita kenal, masih berteman. Nah, masuk di tahun 2022 karena kita sering jalan bareng, pergi sama-sama sama teman-teman yang lain, akhirnya timbul Perasaan. Tapi saya menganggap bahwa memang sih wajar ketika laki-laki dan perempuan pasti. Jadi pada saat itu ini perempuan dia memiliki kekasih, pacar. Tapi kita kan masih istilahnya kita kan yang berteman, jadi kita jalan sama-sama. Di tahun 2023 putus. Di awal 2023 dia putus. Sama pacarnya? Pacarnya ya. Di situ 2023 saya lebih intens Pepet. sama dia. Nah, di tahun ada gelas itu betul. di tahun 2023 Mana itu segini. Tunggu selesai nih Bang, buka cerita baru buka pintu. Udah bisa dibuka. Sabar dulu nah. Susah kalau dua dibela. Ini airku. Kenapa enggak minta air? Itu. Jelek sana aku putar Kau tahu mulai miani nih, ungkapkan. Jadi begini. Kasih beri lah. Begini, Nabi itu minum itu 3 kali teguh. Pertama itu menghilangkan rasa haus. 1 kali teguh lagi. Tuhan sekali. Nah begitu memang. Saya ini Nggak apa-apa. Oke. Silakan. Jadi di tahun 2003 itu kita mulai mengalami kedekatan ini, kita tanpa status. HTS. Iya, HTS tanpa status. Ya, karena saya berpikir Jadi sekali ya, dari 2003 ya, dari 2003. Di 2003 itu HTS. Jadi pada saat itu karena kami sering dekat-dekat terus, sering ditanya sama keluarga kenapa sering sama terus kan. Akhirnya saya beranikan diri mengungkapkan ini ya. Mengungkapkan perasaan yang tertunda. Selama ini saya dekat dengan Anda itu ada niat begini-begini, ada niat jahat. Memang saya tulus Dari hati niat yang baik paling dalam. begini. Nah, pada saat itu niat baik itu diterima. Dan ketika kami sudah menjalin sebuah hubungan, ini perempuan menuntut dia ingin dilamar di bulan kelahirannya. Wow. Berat juga ya Mas. Juga. Dan di samping itu saya juga menempuh pendidikan. Saya melakukan pendidikan lebih 1 tahun di Makassar, melanjutkan pendidikan profesi guru. Jadi saya sampaikan ke dia, saya cuma punya 1 permintaan. Ya.
tunggu saya. Bisakah kita tunggu kak Hmm. sampai selesai ini waktu? Terlalu lama. Wow, dia nggak bisa menunggu ya, Maka nggak artinya bisa begini, menunggu di. oke, izinkan kami saya bicara dulu ke orang tua. Oh. Jadi selama ini saya tidak pernah cerita ke siapapun kalau saya punya pacar. Nah pada saat itu saya baru berani ungkapkan ke orang tua. Oh, berarti niatnya sudah Maksudnya full ya. iya, orang yang saya kenal ini cuman dia yang saya sampaikan bahwa saya ada kenalan nih dari sini. Orang tua responnya bagaimana? Jadi sampaikan bahwa saya punya kenalan begini-begini, bagaimana menurut tak? Bilang tanya nih saya orang tuanya bisa baik-baik apa kalau memang dia menerima bisa terima sampai selesai, oke anu. Tapi memang kalau dia mau buru-buru jangan juga tahan anaknya orang Ya. jadi ada penyampaian seperti itu. Jadi sebelumnya itu memang sih saya ini memang orangnya yang terlalu peka, dan waktu itu saya juga khawatir dengan orang tuanya juga. Kan pada saat itu orang tuanya kan lagi sakit. Jadi saya selalu bantu. Begini singkat ceritanya saja Mas, karena waktu. Jadi karena dia kan anak bungsu, karena ada tuntutan dari keluarganya. Orang tua juga. Makanya dia juga bingung sebenarnya, dilema. Andai saja pada waktu itu dia juga menempuh pendidikan, mungkin dia belum menikah sampai sekarang. Tapi karena ada tuntutan dari orang tuanya sehingga dia berfokus untuk mengikuti perintah dari keluarganya. Ya. Namun yang membuat saya kecewa kemarin apa ya? Di bulan Agustus kemarin itu Sedih mata. Lucunya ini kita ini masih jalan bersama. Bersama. Lucu banget. Tapi saya nggak tahu ternyata dia sudah dilamar. Wah. 14 hari sebelum menikah kami masih jalan bersama. Dia bilang cuki mai. Mampu. 1 minggu terakhir itu saya baru tahu dari keluarga perempuan bahwa ternyata dia sudah dilamar. Orang yang saya temani selama ini ternyata sudah dilamar. Waduh. Jadi akhirnya saya berpikir, kenapa sebelumnya kita tidak sampaikan ke saya masih begini, bilang bagaimana caranya saya bilang kamu ditanya kamu menikah, jawabnya bilang selesai pi. Jadi seperti itu. Nah saya ini mau dilamar di bulan kelahiranku, tanggal lahirku. Kan dia lahir bulan Agustus. Kalau tahun depan ada Agustus atau? Iya ada sih sebenarnya, cuman dia namanya perempuan, dikejar. Dia dituntut dengan pertama orang tuanya, kemudian dia dikejar dengan umurnya. Jadi dia khawatir sekali ketika di usia 26 tahun dia belum menikah. Ini kekhawatiran apa nih? Mengenai sosial, kesehatan, atau maksudnya? Yang pertama sih dari orang tua. Pada saat itu orang tuanya lagi sakit, jadi dia tidak bisa juga bagaimana ya? Menolak permintaan. Karena namanya juga anak bungsu, dia hanya saya menuruti perintah kakaknya dan keluarganya bahwa selama mamanya masih hidup, dia ingin melihat kamu menikah. Begitu. Berat juga. Tapi pada saat itu pilihannya. Saya sempat sih berbicara sama orang tuanya, orang tua perempuan ini. Dia bilang ke saya, nak datang mau ke sini pasti bisa saya terima aku ini. Bilang bagaimana nih kalau ada orang lain kan? Saya bilang saya terima juga. Tidak. Kalau saya bilang maksudnya dia maksudnya kalau saya bilang iya saya tidak ada itu pada saat itu mamanya saya potongnya itu pada saat itu sudah dilamar atau sebelum dilamar? Sebelum. Sudah. Tapi ini mamanya kan tidak tahu kalau sudah dilamar anaknya. Berarti memang berat memang ini yang kasus. Cuman apa sih, terus terang saja sampai sekarang sih
sering sih terbajang dan Sudahlah, tapi istrinya orang. Istrinya orang, tapi Mas. saya begini apa namanya, saat disampaikan kemarin, saya itu kan orangnya bukan bilang anu sedikit begitu, tidak membatasi apa namanya hubungan pertemanan, tidak, saya bukan yang berpikirnya seperti itu. Tetap kita berteman dan apapun, Ya. cuman untuk komunikasi mungkin tidak kecuali hal yang penting. Dan saya sudah mengikhlaskan juga bahwa memang kita mungkin sengaja Tuhan memisahkan kita memang dari sekarang, daripada nanti ketika kita Menjalin hubungan. sudah apa namanya sudah resmi hubungan bisa. Dan saya hanya berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang lebih Betul itu, Mas. cuman belum datang pada waktu yang kita Iya, tunggu. artinya positif tinggi Iya, saja persoalan gitu. ini. Jangan berlarut-larut dengan hal seperti Ya, closing statementnya, Mas, sebagai penutup. Jadi buat teman-temanku yang ada di luar sana, udah sekarang, kita ini sebagai laki-laki, kita di sini adalah penentu. Jadi saya harap buat kawan-kawan semua jangan selalu apa namanya berfokus kepada wanita. Pria juga enggak? Maksudnya? Enggak, maksudnya begini, jangan menjadikan itu sebagai patokanmu mengejar pacar, maksudnya membahagiakan pacarmu, lalu tapi kau lupa kewajibanmu ini terlebih dahulu. Karena kewajiban kita terlebih dahulu itu adalah membahagiakan orang tua dulu. Betul. Membahagiakan orang tua, setelah kita bahagiakan orang tua baru kita pacar. Oke, itu cuman buat teman-teman yang perlu saya ingatkan yang ada pacarnya di luar sana ya. Kalau tidak ada, Ingat orang tua. Nah, yang tidak ada pacarnya, dan saya doakan mudah-mudahan dapat pasangan yang lebih baik. Amin. amin. Dari yang sebelumnya. Amin. Amin. Satu kata untuk perempuan. Laki-laki itu butuh proses. Banyak kata itu, Mas, kalimat. Iya, jadi satu kata, satu kalimat ya. Buat perempuan. Laki-laki itu butuh proses. Perempuan butuh kepastian. Dan kita perempuan butuh kepastian. Jika Anda memang siap menunggu, sabar maki dulu. Karena perjalanan laki-laki itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul ya, sekali. Kecuali cipung sama keringat rawatar dan meneteskan air mata. Ya. Sabar Aki, salam Aki, tabara salama. Dan selama berbagi yang sudah menjalani hubungan. Ya. Oh iya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Bye bye. Tidur. Wih, Ali, bagus lah sebentar.